Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Rabu 4 Juni 2014 diantaranya. Setelah terbentuk koalisi Merah Putih Bangka Belitung, dari 6 partai politik menggelar pembacaan deklarasi untuk memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Hatta di Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Jelang pemilihan Presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka menggelar rapat tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung mulai mengalami kenaikan. Bersama saya Kartika Endriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Setelah resmi terbentuk Koalisi Merah Putih Bangka Belitung dari 6 partai politik, menggelar pembacaan deklarasi untuk pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta di Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Guna menyamakan tekad dan semangat untuk memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Provinsi Bangka Belitung, Koalisi Merah Putih Provinsi Bangka Belitung Senin kemarin menggelar pembacaan deklarasi pemenangan. Pembacaan deklarasi dibacakan Ketua Koalisi Merah Putih Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama seluruh tim Koalisi Merah Putih Bangka Belitung di Tugu Penyerahan Kekuasaan Republik Indonesia di Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Maka dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami yang tergabung dalam partai Koalisi Merah Putih siap memenangkan Prabowo Hatta untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Ketua Koalisi Merah Putih Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan Koalisi Merah Putih Bangka Belitung sudah siap bergerak untuk memenangkan Prabowo Hatta di Provinsi Bangka Belitung. Tugas-tugas dari tiap tim telah dibagi dan segera dijalankan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sekarang nih sudah mengadakan persiapan konsolidasi dari desa sampai ke provinsi, kota. Artinya kita sudah menyebar komunikasi dan kita akan terjun ke lapangan, ke lapangan untuk semaksimal mungkin, dan kita dari 6 koalisi ini kita sudah kompak dan semuanya pada sore ini kita sudah beri tugas kepada masing-masing, dan tugas ini targetnya adalah 70% untuk provinsi Bangka Belitung. Dalam memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Hatta, Koalisi Merah Putih akan melakukan kampanye santun dan damai. Koalisi Merah Putih tidak akan melakukan kampanye hitam dan memojokkan pasangan capres lain, serta akan mencari simpati rakyat agar dipilih melalui cara-cara demokrasi yang benar. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Gogon Prasetyo melaporkan. Jelang pemilihan Presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Selasa kemarin menggelar rapat tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rapat kali ini hanya diikuti oleh 3 partai pengusung dari kedua Capres dan Cawapres. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Selasa kemarin telah melaksanakan rapat terkait jadwal penetapan kampanye dalam pemilu Pilpres 2014. Mohon maaf kalau surat yang kami sampaikan begitu mendadak. Pelaksanaan rapat kali ini hanya diikuti oleh partai pengusung dan partai koalisi dari pendukung kedua kandidat, yaitu dari Parpol Gerindra, PKB, dan PDI Perjuangan. Selain itu, dalam pelaksanaan rapat kali ini tanpa dihadiri oleh pihak Panwaslu Kabupaten Bangka. Sedangkan pihak partai politik yang hadir menilai pelaksanaan rapat terkesan mendadak, karena undangan pelaksanaan rapat tersebut baru dikirim oleh pihak KPU Kabupaten Bangka beberapa jam sebelum rapat dimulai. KPU Kabupaten Bangka dan Divisi Hukum dan Pengawasan. Menurut PLT Ketua KPU Kabupaten Bangka, Siti Aminah,
Tujuan digelarnya rapat ini untuk menyampaikan prosedur terkait pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan oleh setiap parpol. Kampanye kan kalau jadwal ininya kan mulai dari tanggal 4. Tanggal 4 dan nanti setelah ini karena berhubung Ketua KPU dan Divisi Hukum dan Pengawasan masih di Jakarta di MK mengenai PHPU Pileg kemarin. Selain itu, rapat kali ini juga diikuti oleh pihak Satpol PP Kabupaten Bangka. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kasat Pol PP Kabupaten Bangka, Hari Patriadi, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye di Sungai Liat. Seperti di ruas jalan Lubuk Keling hingga Kenanga, Kabupaten Bangka, sudah terpasang poster dari salah satu kandidat Capres-Cawapres. Kita konfirmasi dengan Panwaslu untuk mengkonfirmasi mengenai tata letak aturan pemasangan APK. Jadi sampai dengan sekarang ini baru KPU dengan Panwaslu kan belum ketemu. Nanti kita akan mengadakan penindakan kalau seandainya lokasinya. Kalau mengingat dalam hal ini, pihak Satpol PP Kabupaten Bangka telah melakukan koordinasi dengan pihak Panwaslu Kabupaten Bangka dan pihak KPUD Kabupaten Bangka agar pelanggaran tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Pangkal Pinang, Bangka Belitung mulai mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan para pedagang menaikkan harga sembako menjelang hari-hari besar. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar kota Pangkal Pinang mulai mengalami kenaikan. Seperti bawang putih dan tomat yang mulai hari kemarin dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Bawang putih yang biasa dijual Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Buah tomat yang dijual Rp10.000 per kilogram dijual menjadi Rp14.000 per kilogram. Namun untuk harga cabai, baik cabai besar maupun kecil justru mengalami penurunan. Hal ini akibat membludaknya stok cabai dari para petani di Pulau Bangka. Sedangkan untuk harga bahan pokok lainnya seperti kentang, wortel, dan telur ayam masih stabil dan tidak mengalami kenaikan. Naik. Itu karena pengaruh apa naik, Pak? Pengaruh karena menjelang lebaran. Ya. Cabai sekarang turun. Dikarenakan stok banyak. Tomat naik. Dari 10.000 sekarang 14. Ya. Kenaikan sejumlah bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan menjadi keluhan warga masyarakat. Warga berharap pedagang tidak menaikkan harga meskipun permintaan pada bulan suci Ramadan akan meningkat. Pendapat adik untuk kenaikan harga bahan pangan di sini? Menurut saya sih berat ya kalau kenaikan itu pangan ini, karena kan pedagang sekarang lagi sepi, malah pedagang-pedagang juga pada ngeluh jualan siapa. Jadi sih kurang berat, kayaknya berat deh kalau kenaikan pangan tuh nggak stabil, kadang naik kadang turun. Pokoknya ekonomi Bangka sekarang kan lagi sendat, lagi susah-susahnya. Menjelang bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Lebaran, tiap tahun para pedagang selalu menaikkan harga bahan-bahan pokok meskipun stok bahan pokok mencukupi. Masyarakat berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun tangan mengatasi permainan para pedagang agar tidak semena-mena dalam menaikkan harga bahan-bahan pokok. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Selasa pagi meresmikan penerimaan bantuan peralatan penanggulangan bencana senilai 6 miliar rupiah. Bantuan tersebut diserahkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung. Yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Guna membantu penanggulangan bencana di Provinsi Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung tahun ini mendapatkan bantuan peralatan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat. Bantuan senilai 6 miliar lebih Selasa kemarin diterima dan diresmikan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Hidayat Arsani di kantor BPBD Provinsi Bangka Belitung. Wagub berharap bantuan berupa 1 unit kapal patroli, 1 unit perahu anti bocor, 1 unit perahu karet, 1 unit perahu amfibi, 2 motor trail, 1 unit mobil tangki air, 1 unit mobil operasional, menara lampu, dan mesin penjernih dapat dirawat dengan baik dan bermanfaat dalam penyelamatan serta penanggulangan bencana di Provinsi Bangka Belitung. Dalam kesempatan itu, Wagub juga menekankan BPBD Provinsi Bangka Belitung terus berbenah diri agar penanggulangan bencana di Provinsi Bangka Belitung semakin baik. BPBD Provinsi juga harus terus mendorong terbentuknya BPBD tingkat kabupaten dan kota agar penanggulangan bencana dapat lebih cepat dan tepat. Mobil satelit tapi di kantornya tidak ada posko. Ada nggak posko tuh? 24 jam. Menurut Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Syahrial, bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Bangka Belitung adalah bencana banjir, angin puting beliung, dan ombak pasang di perairan laut yang menimpa warga di pemukiman pesisir pantai. Kalau misalnya mereka tidak bisa makan kita bantu. Berajam, coba berajam. Boleh. Siap. Tuh kalian bisa sebulan. Sampai ditarget apa ini? Selama beberapa tahun terakhir, BPBD Provinsi selalu turun menanggulangi bencana alam di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dan ia berharap kabupaten dan kota segera membentuk BPBD tingkat kabupaten dan kota agar penanggulangan bencana dapat lebih cepat tanpa menunggu penanggulangan dari BPBD Provinsi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan salah satu makanan atau cemilan khas dari Pulau Bangka yang dinamakan kericu. Makanan yang berbahan dasar telur cumi, cemilan yang satu ini bisa dijadikan oleh-oleh dari Pulau Bangka. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. Selalu mikirin saya kecil, ya Allah. Suzuki APV. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan pelopor jurnalisme infotainment Cek dan Recheck. Tayangan pelopor jurnalisme infotainment menghadirkan gosip dan gaya hidup terkini para selebriti. Cek and Recheck. Hanya di RCTI. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar lokakarya media anti korupsi dengan puluhan wartawan di Novotel Bangka Belitung terkait gratifikasi dan permasalahan pajak perusahaan di sektor pertambangan Timah Provinsi Bangka Belitung.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Selasa sore menggelar lokakarya bersama puluhan wartawan di Novotel Bangka Belitung. Aktornya itu dari KPK aja. Jadi Lokakarya media anti korupsi ini membahas berbagai isu-isu strategis yang sedang terjadi di Bangka Belitung, seperti tindakan gratifikasi pejabat daerah dalam penertiban izin usaha pertambangan maupun tindakan penggelapan pajak yang dilakukan para pengusaha tambang. Dalam lokakarya ini, hadir juru bicara KPK Johan Budi, Koordinator Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria, dan Direktur Gratifikasi KPK Giri. Pada pertemuan dengan wartawan, KPK menjelaskan mengenai upaya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam termasuk di sektor pertambangan timah. Saat ini, KPK juga sedang menurunkan tim untuk mengkaji persoalan pertambangan timah di Bangka Belitung dan tidak menutup kemungkinan akan menyeret sejumlah pelaku yang melanggar perundang-undangan dalam pemberian izin maupun penambangan timah. Karena KPK memang kecil ya, KPK hanya ada di Jakarta, tapi suaranya, keberadaannya itu bisa di mana-mana gitu. Anda kan tidak pernah membayangkan KPK nangkep Bupati Buol yang ada jauh dari Jakarta gitu ya. Kemudian Ambil Binti, Kalimantan Tengah, Bovendigul yang Durian, Sabang, itu juga ada yang ditangkap juga oleh KPK. Nah, mungkin juga ada yang lagi ngintip-ngintip di Bangka ini mungkin. Ya kan kata Pak Dian tadi ya, kadang kan nggak mungkin ngomong ke Anda. Ya kan masa ngomong ke Anda mau itu kan nggak mungkin itu. Ya pasti jawab. Dalam kesempatan ini, KPK juga membeberkan data-data mengenai izin usaha pertambangan yang tidak mengantongi dokumen CNC atau clean and clean namun sudah melakukan produksi penambangan timah. KPK juga membeberkan data mengenai perusahaan pertambangan timah di Bangka Belitung yang telah beroperasi namun tidak pernah membayar kewajiban pajak sehingga merugikan negara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Ada yang khas dan selalu diingat orang tentang Pulau Bangka, yaitu timah. Nah, di tangan para pengrajin timah Bangka, tepatnya di Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat, terciptalah aneka kerajinan timah khas Bangka yang layak Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh setelah menikmati keindahan Pulau Bangka Belitung. Terletak di kabupaten paling ujung sebelah barat Pulau Bangka, yang dinamakan Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, terdapat sebuah tempat pembuatan kerajinan timah untuk dijadikan souvenir atau oleh-oleh bagi pengunjung yang berlibur ataupun yang datang ke Pulau Bangka dalam rangka bekerja. Beginilah suasana dari bengkel kerajinan timah milik Bapak Heri. Di tempat ini terlihat beberapa pengrajin pewter atau kerajinan timah yang sedang bekerja membuat souvenir mulai dari gantungan kunci berbentuk balok timah sampai berbentuk Pulau Bangka. Bapak Heri mengawali usahanya membuat souvenir kerajinan timah ini sejak 24 tahun silam. Bermula dari adanya pelatihan bagi masyarakat yang hendak berwira swasta, usaha dengan membuat kerajinan timah yang diadakan oleh PT Timah Tbk. Kalau kita mulai kerajinan dari tahun 1987, kurang lebih 20 lebih tahun. Terus awalnya gimana? Awalnya karena kita kan penghasil timah terbesar. Kebetulan PT Timah mengadakan jenis pelatihan untuk kerajinan filter, kita ikut. Terus sampai sekarang kita mulai ngerjain dari awalnya sampai sekarang tetap jalan. Oh, awalnya dari pelatihan dari timah. Terus bentuk-bentuk apa Pak yang biasa kita bikin? Kalau yang kita bikin dari gantungan kunci, jenis gantungan kunci sampai yang produk-produk pesanan khusus, seperti souvenir kayak kau-kau, semua produk apapun yang konsumen minta ke kita, kalau mereka kasih gambar, kasih apa, kita buatkan. Kalau harga diri?
Harganya variatif, dari 25.000 sampai ada yang belasan juta. Belasan juta itu yang besar ya? Iya, kapal-kapal, miniatur untuk gedung, atau apa gitu kita buat. Pasarnya sendiri Pak, kita pasar kemana ya? Kalau sementara ini pasar yang paling utama hampir 80% itu di Bangka. Di Bangka. Karena kita ada konter di bandara, di pelabuhan Peri Ento, terus ada beberapa toko di Pangkal Pinang, ada galeri di Bangka Barat sini. So, kerajinan Bapak ini udah sampai keluar katanya? Kalau kerajinan kita ada yang sampai keluar, sampai ke Australia. Dulu kan ada orang-orang datang gitu kan, mereka beli ke sini pesan, mereka bawa oleh-oleh ke sana, ke Kuba, sampai ke Kuba juga pernah. Sampai ke Kuba? Iya. Sehari bisa berapa Pak? Berapa kilo timah atau kalau kita hitungnya per bulan. Per bulan kisaran antara 100 sampai 150 kilo. Satu bulannya? Iya. Itu kalau pas order lagi banyak, kalau lagi sepi nggak sampai. Karena 100 kilo bisa sampai 2 bulan. Oh iya. Berapa orang karyawan? Kalau karyawan ada 9 orang. Itu 100 kilo itu habis semua? Kalau diturut-turut 1 minggu habis dia. Tapi kita kan prioritas, mana yang diutamakan nanti pesanan-pesanan khusus dulu kita kerjakan, baru kita ada lebih kita buat stok. Ya. Ini barangnya kita beli dari PT Timah. Kita beli bahan baku, kita beli dari PT Timah, memang udah disiapin sama PT Timah berupa filter 3, filter 1 atau filter 2 tergantung permintaan kita. Iya. Meskipun sebagian besar pengrajin membuat kerajinan dari bahan dasar timah menggunakan cetakan, namun tetap saja finishing dari cetakan ini tetap dikerjakan manual oleh tangan-tangan kreatif para pengrajin timah, guna mendapatkan hasil sempurna dan halus yang membuat kerajinan ini semakin indah. Dari hasil selama ini menjadi pengrajin timah, Bapak Heri kini memiliki 9 orang tenaga pengrajin dan juga sudah memiliki beberapa konter tempat menjual souvenir di berbagai tempat di Bangka Belitung. Untuk harga kerajinan timah ini bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga belasan juta rupiah, tergantung dari ukuran dan banyaknya bahan yang digunakan serta tingkat kesulitan pembuatannya. Di tempat ini kita juga dapat memesan kerajinan timah dalam bentuk apapun, sesuai dengan selera kita, asalkan pengrajin diberikan gambar contoh dari pemesannya. Nah, jika Anda berlibur ke Bangka Belitung dan hendak membawa oleh-oleh untuk keluarga serta kerabat, Anda bisa datang langsung ke tempat pengrajin timah ini sambil melihat proses pembuatannya secara langsung atau belajar untuk menjadi pengusaha souvenir juga nantinya. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri untuk jenis kulinernya. Di Bangka Belitung terdapat salah satu cemilan khas yang dinamakan kericu. Makanan yang berbahan dasar telur cumi ini adalah cemilan yang bisa dijadikan buatangan khas dari Pulau Bangka. Keripik telur cumi atau biasa disingkat dengan kericu, cemilan yang satu ini adalah salah satu kuliner yang menjadi andalan masyarakat Bangka Belitung. Selain rasanya yang enak dan gurih, cemilan ini juga sehat dan bergizi tinggi. Produk industri rumahan ini salah satunya. Beralamat di Jalan Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tepatnya di rumah milik Ibu Ica. Di tempat inilah awal pertama kali kericu dibuat. Berawal pemikiran ide kreatif dari orang tua Ibu Ica untuk memanfaatkan telur cumi
yang dahulunya dianggap sebagai limbah dari perusahaan pengekspor hasil laut. Orang tua Ibu Ica melakukan eksperimen dan berhasil menjadikan limbah telur cumi tersebut menjadi makanan cemilan yang dinamakan kricu atau keripik telur cumi. Keberhasilan itu justru sampai sekarang menjadikan kricu sebagai salah satu makanan cemilan dan dijadikan oleh-oleh khas andalan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usaha kricu yang dibuat di rumah Ibu Ica ini merupakan usaha turun-temurun dari orang tuanya sejak tahun 1989 yang lalu. Cara-caranya kan buat kricu ya, dasarnya tadi kan bahannya kan dari telur cumi, minyak rasa, telur ayam, putih bioka, itulah bahan yang kita buat. Kricu sendiri itu jadi makanan khas oleh-oleh Bangka Belitung? Ya, jadi kalau ada oleh-oleh ya paling enggak kan kemplang, kricu, kretek, nah Bangka itu dibawa. Nah. Udah lama Bu? Sudah. Usaha ini? Sudah. Sejak tahun 98. 889. Itu turun-temurun. Terus untuk pasarannya sendiri? Kalau untuk sekarang tidak, di rumah aja lah. Biasa dijual mana aja? Kalau waktu masih ada orang tua ya kita pasarannya di toko-toko. Nah, nggak di rumah. Untuk bisnis sendiri itu menjanjikan betul? Kalau kita tekunin ya menjanjikan lah. Tapi karena kita jadi buat ini untuk keluarga, kan dari temurun-temurun untuk keluarga. Jadi ibarat untuk nambah buku dapur, bantu suami gitu. Jadi untuk perkenalkan untuk usaha untuk besar-besar tidak. Proses pembuatan kricu ini pun tak begitu sulit. Hanya dengan berbahan dasar telur cumi yang dicampur dengan telur ayam, tepung tapioka, dan bumbu dapur lainnya hingga menjadi adonan, lalu dicetak, dilinting dengan tangan untuk membentuk kricu, baru kemudian digoreng. Namun sayang, sepeninggalan orang tuanya, Ibu Ica tidak lagi memproduksi kricu untuk dijual di sentra oleh-oleh khas Bangka Belitung. Dirinya kini hanya memproduksi keripik telur cumi jika ada yang memesan saja dan hanya menjual produk kricunya di toko miliknya sendiri yang berada di kediamannya. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.